Pak Dawam Raharjo, mungkin bisa share pada kita bagaimana sebetulnya mempercepat struktur transformasi struktural seperti yang diharapkan oleh Prof. Didin tadi. Bagaimana mempercepat transformasi struktural supaya kemudian pembangunan dan pertumbuhan ini bisa memberikan pemerataan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Ya, jadi apa namanya, kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak inovatif. Jadi hanya ekspansi dari industri yang ada. Tapi industri-industri yang inovatif atau industri baru itu tidak berkembang. Karena apa? Dua hal. Pertama adalah faktor entrepreneurship. Jadi kurangnya tenaga-tenaga yang menggerakkan ekonomi itu. Kedua adalah pembiayaan. Jadi tidak ada pembiayaan inovasi itu tidak ada. Karena apa? Karena bank itu hanya memberikan kredit kepada usaha-usaha yang sudah berjalan 2 tahun. Karena itu maka yang bisa diberi kredit adalah industri yang sudah ada. Sehingga yang terjadi hanyalah ekspansi saja. Tapi tidak terjadi inovasi. Dan karena tidak ada terjadi inovasi, maka tidak mungkin terjadi transformasi ekonomi, perubahan struktural, historis, jangka panjang, itu tidak ada. Demikian juga tidak terjadi akumulasi modal. Jadi akumulasi modal itu karena inovasi kan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Nilai tambah merupakan sumber dari pembentukan modal. Itu tidak terjadi. Sehingga karena itu maka investasi itu tidak berkualitas, tidak bisa memenuhi tidak bisa memenuhi kebutuhan inovasi itulah. Itulah yang menyebabkan maka tidak terjadi perubahan struktural. Dan karena itu maka ya pengangguran ikut serta. Kemiskinan juga tidak berkurang, malah bertambah. Jadi menurut hemat saya pertumbuhan kita itu tidak berkualitas karena tidak adanya pertumbuhan yang inovatif. Baik, terima kasih Pak Dawam. Pak Mas Gun, mungkin bisa menambahkan bagaimana kemudian catatan-catatan dari Pak Dawam itu bisa kita bantu cari terobosannya Pak. Mungkin pendekatan sektoral, spasial gitu. Ya, terima kasih Pak. Ini kesempatan yang luar biasa ini ketemu semuanya, nyambung ya. Bahwa tantangan kita sebenarnya sangat sederhana, kita semua tahu. Pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Dan kesenjangan itu ada 3, kesenjangan manusia, antar wilayah, dan antar kegiatan ekonomi. Bahwa kebijakannya sudah pas sekali, sudah cocok sebenarnya. Dananya lebih banyak, dikucurkan lebih banyak, tapi kurangnya pengawalan. Tidak ada pendampingan. Nah, dengan Pak Dawam tadi disampaikan bahwa perubahan struktur itu harus mengandung 3 hal tadi. Manusianya dibangun, usahanya dibangun, nanti daerahnya dibangun. Jadi yang nomor 1 dibangun adalah manusianya. Jadi kalau tadi bantuan yang kepada desa itu bisa di-assign lebih banyak, 20% itu untuk pemberdayaan masyarakat. Gaji pegawainya tidak hanya pegawai untuk membuka koran dan datang pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Tetapi adalah betul-betul mengawal masyarakat. Masyarakat tahu betul apa yang dibuat perencanaan. Ini perencanaan nasional yang nanti dari Bappenas, itu sampai ke provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa itu paham. Nah penelitian saya, ini baru saja saya lakukan, belum selesai. Itu melihat di situ, program pemerintah semakin banyak sekarang ini, dananya semakin banyak. Bahkan terlalu banyak program-program yang ke masyarakat, sampai bingung membuat laporan tadi. Itu laporannya disederhanakan. Nah, caranya bagaimana? 1, manusianya berdaya, punya usaha, nanti daerahnya membangun. Kelemahan utamanya siapa? Itu diperlukan lokal leader, Pak. Pemimpin lokal. Nah, pemimpin lokal itu siapa sebenarnya? Ternyata pemimpin lokal yang benar adalah kepala desa. Yang sekarang ini kepala desa tidak dipandang dengan baik. Nah, kepala desa ini harus kita berdayakan, kita tingkatkan kemampuannya. Jadi local leader harus paham permasalahan masyarakat, jadi didampingi oleh orang-orang yang betul-betul paham,
Dan kemudian ada monitoring dan ada sistem informasi. Baik, Terima kasih, semoga sukses. Baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin Prof. Ina Primiana, itu tadi Pak Mas Gun menyampaikan persoalan bagaimana kita memanfaatkan operasi UMKM itu sebagai juga penggerak dan kemudian pendistribusi kesejahteraan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Seperti kita ketahui UMKM itu kan hampir 90% dari jumlah usaha yang ada. Jadi sebetulnya kalau itu menjadi kekuatan besar dan hampir 54 juta. Sebetulnya kalau dibagi dengan jumlah penduduk kita sudah lebih dari 2% wirausaha ada di Indonesia. Hanya wirausaha atau UMKM yang tidak berkualitas mungkin, hanya sedikit sekali yang berkualitas. Jadi sebetulnya dengan kita memperhatikan UMKM itu kita bisa menjadikan 2% yang sebetulnya diharapkan. Nah, sehingga itu sebenarnya akan memecahkan semua persoalan, apakah lapangan pekerjaan, juga kemiskinan, dan efeknya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan demikian maka akibat dari keterbatasan yang dimiliki UMKM tidak bisa menjadi pemasok bagi industri besar atau usaha besar. Jadi mereka masalah konsistensi, masalah kualitas, masalah volume gitu, itu juga jadi persoalan. Dan sebetulnya hasil dari BPS mengatakan bahwa memang dua-duanya itu industri mikro kecil itu tumbuh, industri besar sedang juga tumbuh. Tapi yang tumbuh itu nggak sinkron gitu. Berarti nggak ada hubungan yang saling melengkapi di antara usaha mikro kecil dan usaha besar itu. Nah, ini sebetulnya bisa difasilitasi oleh koperasi. Jadi koperasi, kalau menurut saya Kementerian KUKM itu lebih bergeraknya kepada koperasinya, bukan UMKM-nya. Karena yang mengurus UMKM udah terlalu banyak, udah kurang lebih 25 instansi. Nah, uang tersebar kemana-mana tapi tidak menjadi apa-apa. Sehingga memang mungkin seperti di Malaysia, koperasinya yang bergerak. Koperasi yang membantu masalah pasarnya, masalah keuangannya itu dibantu dari UMKM tersebut. Jadi UMKM-nya itu bisa sektoral, bisa produk. Nah, jadi UMKM-nya tumbuh, koperasinya juga tumbuh. Jadi mungkin kita akan ini. Sehingga dari itu semua saya menyampaikan beberapa usulan. Kita punya problem juga dengan database dan peringkat dari UMKM. Sehingga kita nggak pernah tahu apakah yang dibina ini sebetulnya sudah maju, sudah menjadi kelas berapa, itu nggak pernah ada. Mungkin itu yang perlu. Yang kedua adalah memperbaiki rantai pasok dari industri tersebut sehingga UMKM sehingga dia bisa masuk kepada rantai pasok industri. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki, juga kemudian lebih memberikan tempat dan pengakuan kepada UMKM. Artinya begini, kita tidak punya branding, tidak punya UMKM yang punya brand sehingga orang yang datang, wisatawan yang datang itu menjadikan, oh kalau datang ke Indonesia beli produk UMKM seperti itu. Misalnya kalau di Bangkok itu orang cari naraya, padahal di sini juga kita banyak sekali yang bisa membuat itu. Jadi dan yang terakhir itu adalah sebetulnya masalah perbankan. Jadi sampai sekarang kredit yang diberikan kepada UMKM itu lebih banyak kepada yang dagang daripada yang produktif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Final.